Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sud Akbar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung PPh pasal 21. Pasti setiap karyawan, pegawai harus dipotong pajak. Setiap penghasilan yang diterima karyawan tersebut pasti harus dipotong dengan pajak. Pajaknya yaitu PPh pasal 21. Definisi dari PPh 21 adalah pajak segala penghasilan berupa gaji, upah, horor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subjek pajak dalam negeri. Jadi kesimpulan segala apapun itu jenis pemasukan ikom yang berhubungan dengan suatu pekerjaan harus ada PPh pasal 21. Penghasil bruto ini apa saja? Penghasil bruto adalah jika kita seorang karyawan ataupun pegawai kita memiliki gaji pokok atau tunjangan. Gaji pokok dan tunjangan itu yang disebut penghasil bruto. Lalu apa saja hal yang menambahkan penghasil bruto kita? Pertama, penghasil tidak rutin, yaitu ada bonus, ada lembur, dan ada THR. Kedua, premi JKK, jaminan kecelakaan kerja. Jika kita pembayaran JKK tersebut ini masuk ke dalam penghasilan bruto. Lalu ada premi JKM, jaminan kematian. Lalu ada JKES, jaminan kesehatan. Lalu premi asuransi pegawai, tunjangan PPh pasal 21. Premi BPJS yang dibayarkan perusahaan, nah itu semua bisa dimasukkan ke dalam penghasilan bruto kita. Nah itu semua bisa dimasukkan ke dalam penghasil bruto kita jika kita memiliki. Apabila kita sudah memiliki semua ini, tandanya kita sudah berada di perusahaan tetap. Apa saja yang dapat mengurangi penghasilan bruto? Pertama, biaya jabatan. Biaya jabatan ini 5% dari penghasilan bruto atau maksimal 6 juta per tahun. Kemudian ada iuran pensiun atau THT, tabungan hari tua. Lalu JHT, jaminan hari tua, yang dibayarkan sendiri. Nah, itu semua yang dapat mengurangi pendapatan bruto kita. Kemudian ada biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto, maksimal 2,4 juta per tahun. Ini bagi yang menerima dana pensiun. Lalu yang terakhir ada PTKP. PTKP itu penghasil tidak kena pajak. Ada kriteria golongan-golongan tertentu terhadap PTKP ini. Nah, Anda dan kamu itu termasuk dalam kategori yang mana? Di sini ada PTKP yang warna kuning, PTKP pria atau wanita tidak kawin. Di kolom tersebut ada TK atau 0, maksudnya apa? Tidak kawin. Dan 0.0 itu berarti tidak punya tanggungan. Tanggungannya dia 0, berapa? PTKP-nya yaitu sebesar 50 juta. Ini sudah sebesar 54 juta. Ini sudah diatur dalam undang-undang. Lalu selanjutnya di bawahnya ada TK atau 1, TK atau 2, atau TK 3. Itu artinya tidak kawin dan punya beberapa tanggungan. Kemudian ada lagi pasal 17 ayat 1A. Ini adalah tarif PPh wajib pajak orang pribadi. Ini disebut lapisan penghasil kena pajak. Jika nanti penghasilan bruto Anda dikurangi dengan pengurangan penghasil bruto, kemudian dikurangi lagi dengan PTKP, maka akan muncul nominal PKP, penghasil kena pajak. Dan jika PKP tersebut nominalnya di antara 0 sampai 50 juta, maka tarif pajaknya adalah 5%. Jika kamu sudah memiliki NPWP, kemudian kalau misalkan PKP-nya antara 50 sampai 250 juta, maka kena tarif pajak PKP-nya 15%. Contoh, misalkan kita PKP terakhirnya ada 80 juta. Berarti yang 0 sampai 50 juta lapisan pertama yang tarif 5%, kita kurangi dengan 80 juta. Jadi lapisan pertama yang maksimal 50 juta, lalu 80 juta kita kurangi dengan 50 juta sama dengan 30 juta. Jadi seperti itu.
Nah, berarti yang 30 juta itu dia masuk ke lapisan kedua yang tarifnya 15%. Jadi lapisan 1 ditambah lapisan 2, itulah tarif pajak yang harus kita bayarkan selama 1 tahun. Nah, ini ada contoh kasus. Diketahui gaji per bulannya 8,5 juta. Punya tunjangan per bulan 3,2 juta. Dia ada premi jaminan kecelakaan kerja atau PKK sebesar 1% per bulan 85.000. Ini kalau jaminan kecelakaan kerja JKM diambil dari gaji pokok. Jadi 1% dikali 8,5 juta dan 0,3% dikali 8,5 juta. Nah, PTKP-nya orang ini kawin tapi tidak punya tanggungan. Bagaimana cara perhitungannya seperti apa? Langsung saja kita akumulasikan ke dalam 1 tahun terlebih dahulu. Kita lihat nomor 10. Gaji 1 tahun berarti 8,5 juta kali 12 sama dengan 102 juta. Premi JKK 1 tahun berarti 85.000 kali 12 bulan. Hasilnya 1.020.000. Kemudian premi JKM 1 tahun berarti 25.500 kali 12 bulan sama dengan 306.000. Nah, tunjangan selama 1 tahun dari 3.200.000 dikali 12 bulan sama dengan 38,400 juta. Nah, lalu kita total dulu nih semua penghasilan kotornya mulai dari nomor 10 sampai dengan nomor 13 sama dengan 141,726 juta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.